Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Priyono, kami dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Baik, kami akan memaparkan daerah inovasi dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan latar belakang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkenaan dengan pemerintah daerah yang mengatur tugas pokok Satpol PP kenapa dibentuk. Yang pertama adalah menegakkan perda dan peraturan kepala daerah, kemudian juga menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kemudian juga bagaimana menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Baik, berkenaan dengan itu kita bisa melihat instruksi dari Presiden pada tanggal 27 Juli 2021 berkenaan bagaimana setiap ASN harus memegang teguh satu nilai dasar core value-nya, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, kemudian juga akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sehingga kita memiliki pride, memiliki kebanggaan sebagai ASN yang bangga melayani bangsa. Sejalan dengan visi, misi Kepala Daerah di Kabupaten Cirebon, yaitu bersama terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Kemudian pada visi kelima yaitu aman. Bagaimana kita menghadirkan rasa aman kepada masyarakat di Kabupaten Cirebon. Satuan Polisi Pamong Praja menjadikan misi kelima merupakan tugas yang strategis di pemerintah Kabupaten Cirebon. Kemudian berdasarkan pemetaan kita, baik itu mungkin SWOT analisis ataupun pemetaan lainnya, berkenaan bahwa trust masyarakat ini terhadap pemerintah menurun seiring berkembangnya peristiwa-peristiwa yang mungkin kita bisa lihat ada OTT KPK, kemudian juga praktek jual beli gratifikasi dan sebagainya secara umum di Indonesia ini, kemudian juga ada OTT sabar pungli dan sebagainya. Selain itu juga bagaimana kita lihat pelayanan publik belum optimal, kemudian juga hegemoni NGO yang ada di kita di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cirebon, bagaimana masyarakat berkembang, kemudian juga menjadikan jurnalis digital, sehingga jumlah-jumlah seperti pengaduan dan sebagainya begitu mudahnya melalui digital, sehingga itu menjadi tantangan buat kami. Di sisi lain, pandemi COVID ini juga meluluhlantakkan segala sistem yang ada, sehingga ada beberapa kendala di kita, yaitu ada refocusing, budgeting, kemudian juga bagaimana kapasitas sumber daya merespon berkenaan dengan COVID, kemudian juga permasalahan lainnya menurunnya kepatuhan individu, dunia usaha, masyarakat terhadap regulasi, khususnya dunia usaha yang kadang ketika mereka membuka usaha ya udah buka aja gitu kan, tanpa melihat bagaimana mereka harus menempuh regulasi, peraturan berkenaan dengan pembukaan usaha. Kemudian juga menurunnya degradasi moral di remaja, tindak asusila dan sebagainya. Mereka melakukan tindakan-tindakan baik penyakit masyarakat ataupun tindakan asusila. Terus bagaimana solusi yang kita harapkan? Kita bisa menaikkan trust lagi, percaya lagi kepada masyarakat berkenaan dengan pelayanan publik kita, dan juga bagaimana kita meningkatkan kepatuhan masyarakat dan dunia usaha, dalam hal ini investor, baik itu pemilik PMDA ya, baik itu PMDA atau pemilik modal asing ataupun pemilik modal dalam negeri. Kemudian juga pedagang kaki lima, mikro kita, sektor informal yang harus kita perhatikan. Kemudian juga perilaku penyimpangan dan norma masyarakat ini harus bagaimana kita memberikan solusi yang nyata. Kemudian berkenaan dengan permasalahan tersebut, sehingga kita berusaha bagaimana kita menjaring ide-ide yang ada, karena kita memiliki sumber daya resource human capital yang sangat bagus sekali, sangat baik di Satuan Polisi Pamong Praja. Kita memiliki generasi milenial yang rata-rata usianya masih muda, yang terbiasa dengan digital dan sebagainya. Kita merespon karena inovasi itu bukan hanya produk, it's not about product, tetapi it is about software dan service. Jadi pelayanan dan software kita coba kembangkan itu, sehingga kita penjaringan ide, bagaimana ide-ide tersebut itu dimunculkan melalui individu-individu. Kita FGD di kantor kita selama 7 hari.
kali kita coba dari teman-teman generasi milenial yang merasa memiliki Satuan Polisi Pamong Praja, kita coba idenya galinya, itu ada usul-usulan banyak, sehingga kita coba ide-ide itu yang disinergikan dengan visi misi kepala daerah, kemudian juga rencana kerja, rencana strategis organisasi. Baik, dari penjaringan itu kita memilih wadahnya, rumahnya adalah Mini Command Center sebagai rumah idenya kita, karena kita nanti akan fokus kepada service and software gitu kan, pelayanan publik dan pengembangan aplikasi. Tapi kita juga tidak mengabaikan pelayanan-pelayanan publik yang secara tatap muka. Kemudian juga Mini Command Center ini nanti sudah kita kembangkan. Yang pertama adalah pembentukan tim Cyber Praja. Di situ ada Cyber Praja berisikan personil Satuan Polisi Pamong Praja yang memang nanti akan mengurusi, menangani, menghandle aduan ataupun yang berkenaan dengan digital. Kemudian juga kita memiliki aplikasi yaitu Lapor Praja Kabupaten Cirebon, kalau disingkat SIPraja. SIPraja itu ya kita sebut sebagai pemuda idaman ya, pemuda idaman, program edukasi masyarakat dan dunia usaha agar inovatif gitu kan. Inovatif membawa perubahan di Kabupaten Cirebon, kemudian juga berdaya saing seperti kondisi saat ini. Kita harus memiliki competitive advantage, keunggulan bersaing, kemudian juga dan aman. Aman itu bukan permasalahan bagaimana itu bisa kondusif dan aman secara legal formalnya ada, baik itu perizinan dan sebagainya, menempuh sesuai prosedur yang digariskan dalam ketentuan perundang-undangan. Nah, itu SIPraja, pemuda idaman, aplikasi Lapor Praja, kemudian juga pembentukan tim reaksi cepatnya Cyber Prajanya. Itu yang coba kita kembangkan di Mini Command Center tersebut. Kemudian juga di sisi lain, teman-teman Cyber Praja juga mengelola website, kemudian juga mengelola Instagram official, kemudian juga ada YouTube official sebagai bagian komunikasi dengan masyarakat, ataupun mungkin nanti ada pengaduan masyarakat ataupun Dumas dan sebagainya, supaya respon cepat. Respon cepat, disposisi pimpinan, ketika sudah disposisi kita reaksi cepat untuk responsif terhadap pengaduan masyarakat tersebut. Baik, hasil-hasil kegiatan tersebut kita sinergikan dengan media, baik media nasional ataupun media lokal, sebagai upaya kita untuk memberitahukan kepada masyarakat berkenaan dengan kinerja kita. Enggak hanya itu saja, supaya masyarakat juga berperan serta dalam melaporkan segala kejadian yang ada yang memang memiliki di situ Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangannya. Selain media, kemudian juga kita bersinergi dengan Universitas 17 Agustus 1945 dalam Research and Development, bagaimana kita menelusuri permasalahan-permasalahan yang ada. Contohnya ketika kita menjaring yang micet itu, para PS ya menjajakan layanan seksual melalui aplikasi, kita coba dalamin, itu yang sangat kita concern, karena di situ kita menemukan umur-umur yang masih muda, remaja 16 tahun, 17, 23, ya itu relatif muda, sehingga kita sangat prihatin sekali gitu. Sehingga kita dalamin apa sih permasalahan mereka, supaya kita bisa membuat kegiatan-kegiatan berkesinambungan, sustainable ke depan, supaya kita solusinya itu mengerucut tertarget gitu. Dalam kegiatan itu kita selalu melibatkan segala unsur yang ada di stakeholder, baik itu unsur eksternal seperti TNI Polri, kemudian juga tokoh masyarakat, kemudian dari pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, itu kita sangat sekali membutuhkan bantuan mereka, baik dalam full bucket, pengumpulan bahan keterangan, demikian juga bagaimana tim terjun ke lapangan, melihat, memantau, kemudian juga kita eksekusi kegiatan. Itu kita sangat berpengaruh terhadap kegiatan kita. Kemudian juga bagaimana kita juga menampilkan sisi humanis tanpa kehilangan ketegasan kita. Humanis kalau kita contohkan adalah hubungan masyarakat dengan kita itu romantis, supaya ketika ada segala kegiatan kita, peran serta masyarakat itu tinggi, sehingga ada kolaborasi dan sinergitas antara kita dengan masyarakat. Manfaat dari kegiatan kita,
tentunya pasti berhubungan dengan masyarakat ya. Bagaimana masyarakat memiliki rasa aman, tentram, nyaman, kemudian juga pemerintah Kabupaten Cirebon juga memiliki suatu kondisi yang kondusif gitu kan. Kalau berkenaan dengan dampaknya, ya kita ingin beberapa unsur yang ada di masyarakat, bisa masyarakat merasa aman nyaman untuk dalam dia berkehidupan sosial di situ tanpa terganggu oleh misalkan penyakit masyarakat ataupun mungkin ada pelanggaran norma sosial dan sebagainya. Nah, kalau dunia usaha, bagaimana mereka menempuh izin prosedur sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan sehingga dinamis dalam mendukung investasi di Kabupaten Cirebon. Di sisi lain, di situ kita juga memiliki subjek-subjek seperti anak jalanan, kemudian juga PGOT, gitu juga ODGJ ataupun pelaku-pelaku yang berkenaan dengan penyakit sosial ya kita harus bina ke depannya untuk agar kembali lagi kepada masyarakat, semisal penjual miras, kemudian juga penjajah layanan seksual baik itu secara tradisional, tatap muka ataupun melalui berbasis layanan digital, itu kita coba tekan agar mereka kembali lagi ke masyarakat. Itu intinya, dan Satuan Polisi Pamong Praja hadir di tengah-tengah masyarakat, bersinergi dan berkolaborasi dengan masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.